selatan cuaca nggak bagus ya, dapat temen motoran Pangi dan baliknya dia paling jam 7 lumayan. Dia kerja malam guys, jadi dari malam aku juga motoran bareng dia biar aku nggak gabut motoran gitu. Jadi Juno ini barusan aku modif juga ya, aku tambahin knalpot baru, knalpot KW sebenarnya, tapi biar dia agak ngebas gitu kan suaranya. Sama aku tambahin frame slider dari WR3, itu yang bener-bener aku concern ya. Kemarin H-1 sebelum dipasang itu bener-bener ternyata bapak jatuh nih, bawahnya berat gitu. Dan yang kena tuh Dominotion ya, KW-nya Domino kayaknya. Jalur stang sama knalpot yang orinya dia gores. Nah, yang aku khawatir itu sebelumnya itu ternyata jatuh pas bener-bener sebelum mau aku pasang. Dan itu ya itu yang aku khawatirkan sebelumnya dan malah terjadi gitu kan. Untungnya yang kena tuh di jalur stang, ini handle rem sih agak wengkong ya, sama itu gores di knalpot. Ini sunrise belum kelihatan sih. Jadi ya udah, motor-motoran tipis. Ini aku bawa mau minum ya, mungkin dari frame video kelihatan bikin agak jelek sebentar ya. Aku harus mikirin nih angle-nya, kayak mungkin aku naikin aja nanti ke atas biar nggak terlalu mengganggu. Apa ya, itu aja sih. Mungkin kalau buat motoran ini lebih seru pakai full face ya, soalnya kalau pakai full face kan muka nggak terlalu ke expose, ada kayak masker dikit juga di bawah, sama lebih ngeproteksi sih kalau pakai helm full face. Karena dulu aku sempet jatuh pakai helm full face tuh bener-bener frame helm bawahnya itu ngebantu buat ngejaga rahang mulut kita sih, karena yang nggak ada spare partnya kan kalau tubuh gitu. Dan sebenarnya dengan kita bawa non full face harus lebih hati-hati jadinya, karena ya itu bisa kayak kemarin, sebenarnya bukan kemarin ya, 2013 atau 2014, itu udah hampir 10 tahun yang lalu ternyata jatuh. Jadi udah 27 tahun aja. Ini di 2025 aku beli MT25 pas ya, 25 bulannya aja bulan 4 bukan bulan 5. Coba kalau bulan 5 mantep pas 555 tanggal 20 gitu, 25 MT25 ya itulah intinya ya. Aku beli ini kredit, the first credit in my life, motor MT25 dengan harga yang lumayan fantastis ya kalau dibandingin sama harga originalnya itu mungkin 60 juta, kurang dikit banget. Nah ini jadi 80 juta ya, lebihnya 20 juta coy, untuk membubui kepengenan gitu. Karena nggak ada sunrise-nya, aku mau kotoran, mungkin aku mau ngecek sermo sih, karena udah lama nggak ke sermo. Kayaknya bagus banget sekarang. Mau ngecek sermo meskipun dingin, aku pakai rompi yang di sini. Ini bener-bener ngebantu sih rompi yang itu, karena ngeproteksi angin. Ini angin masih bocor, tapi ya udahlah nggak apa-apa, santai aja bawanya. Ini mode santuy ride ya. Kemarin agak bengkong stangnya kan, udah lurus semua, kayak cuma tinggal ditarik dikit karena bagian rubber ini ya, rubber visor stang. Kalau nggak pakai sebenarnya nunduk juga ya, kayak racing gitu, kayak
R25 itu. R25 kan pakainya bukan ini, bukan ngalor ngidul aja ngomong. So ini pagi-pagi ya, mulai riding jam 6 kurang tadi, jam lonceng jam 6 pas. Aku udah keluar dari jalanan desa. Ini aku bawa kamera, dompet, HP, dan intinya kalau ada yang bagus foto ya, ada berhenti ngefoto hunting bro. Intinya kita hunting bro. Biasanya yang bawa motor kayak gini tuh udah nggak hobi-hobi ngefoto, bukan nggak hobi ya, lebih nikmatin motor daripada fotonya, karena emang seseru itu guys, seseru itu naik motor cc gede ya. Ini meskipun bukan yang cc gede yang 1600 cc gitu, tapi ini termasuk cc yang gede menurutku, 50 cc. Dan tenaganya menurutku untuk sekarang ya, aku ngerasa ini cukup banget, dan aku pun masih nggak berani langsung bener-bener full nancep gas pakai motor ini, karena ya aku sebelumnya pakai 125 cc, sempat juga lama pakai 150 cc, tapi bukan punya aku, kayak dari kantor gitu ya. Sama sempat ngerasain 250 punya ALX, sama ngerasain mesin spesialnya punya Kawasaki yang KX 125, entah KX 125 atau KX 85. Intinya motor-motor yang special engine gitu loh, yang 2 tak tapi berbandel kan. Kalau 2 taknya trail itu kan bis banget ya, bisa berapa kilometer per jam. Sama tempat KLX yang blow up di Alor sih, itu meskipun KLX tuh biasanya top speednya 115 gitu, itu benar-benar top speednya bisa 135 atau 140 gitu di jalanan Alor yang bagus banget tuh. Aku pengen lagi sih bawa motor buat touring ke tempat-tempat yang eksotis lagi, karena kalau secara bawa barang bawaan mungkin lebih minim ya kalau misalkan bawa motor kayak gini. Cuman kalau secara muatan sebenarnya oke-oke aja ya, nggak perlu banyak-banyak banget, tinggal kita manage barang bawaan kita aja. Tas aku udah beli kemarin ya, tas buat di belakang kalau misalkan memang sendiri. Nanti kalau misalkan mau touring berdua sama Siva gitu, atau sama siapa itu, nantinya perlu beli ke carrier kit apa bracket buat box belakang gitu. Sebenarnya nggak perlu box belakang juga kayaknya masih bisa sih, kayak pakai tasku yang aku beli kemarin buat ditaruh di belakang di tempat menguntingnya, itu masih oke-oke aja karena bagus. Wih, ada sapi di depan. Baru nanti habis dikasih itu bracket, taruhlah di situ di bracket. Nah, kalau udah ditaruh bracket, otomatis bisa dipakai buat boncengan. Tasnya mungkin PR-nya tuh harus dilapisi mantel sih, tapi itu nggak masalah. Yang jadi masalah tuh sebenarnya lebih ke desain tulisan. Desain tulisan dia itu masih kecampur, jadi apa namanya, ada tulisannya gitu loh, warna merah putih, padahal tasnya warna hitam. Jadi terlalu rame menurutku, nggak simple. Simple nggak usah ada tulisan sama sekali gitu kan. Di kosong kayak gini seru. Dan itu sih, ini adem sih, enak sih, nggak ada debu kayak di Sangatta kan kalau motoran pagi. Kalau di Kalimantan kita motoran gitu beda lah suasana, dinginnya tuh dingin langsung bakalan jadi panas. Ini karena mendung gak bakal hujan gini, makanya aku berani buat motoran sih. Terus ini ke Sermu, naik ke Sermu apa ke pantai ya? Sebenarnya Pantai Ilaga seru, cuman aku malas sama retribusinya sih. Tiap pagi tuh juga bagus karena dia kan bisa nge-spot sunrise, meskipun nggak lurusan, dia juga bisa nge-spot sunset. Tinggal kita mau di arah sebelah mananya kalau misalkan kita ngefoto, karena di situ ada pembaca ombaknya, ya, itulah bisa kita ambil gambar bagus.
dapat hamparan pantai pasir hitam. Sebenarnya bagus juga sih, banyak di foto, cuman dia nggak yang spotlight buat di foto, makanya aku nggak berhenti buat ngambil gambar. Sepedaan seru sih. Ini suara motornya itu pelan tapi seru itu. Aku ganti knalpotnya, nggak pakai lepas katalis, dan kalau lepas katalis pasti bacot banget suaranya. Nah kayak gini cukup, jadi buat nikmatin gitu kan, buat nikmatin suara mesinnya tapi tetap nggak bising dan nggak ganggu orang lain. Kalau ditelanggaknya mungkin karena dilihat looknya racing, ditelang bisa jadi, tapi kalau secara desibel ini sebenarnya masih aman sih, karena dia nggak berisik gitu. Ngebas juga kan enak didengerin. Kayak gini biasanya banyak anak sekolah berangkat ngebut sih, tapi ini bentar lagi ya, ini masih 6.15. Menurutku orang-orang sekolah berangkat ngebut tuh jam 6.30-an, 6.45, menjelang jam 7 masuk sekolah gitu. Ini aku coba nih jalannya lewat sini, yang lurus, tahu lurus, yang penempatan itu lurus. Ini sebenarnya buat setup vlog aku harus nyari ini sih, bracket buat bracket apa namanya, harus nyari DM 3M buat mounting kameranya, karena aku pengen nempelin ke helm. Cuman aku masih mikir apa aku harus ganti helm atau pakai ini. Kalau pakai ini helm yang lama aku tuh tempelin juga tuh pakai mounting GoPro. Tapi kalau pakai helm half face dia looknya tuh terlalu ke atas, jadi POV-nya tuh nggak dapet. Karena menurutku POV dapet bagus tuh depan kita, dengan mulut apa di agak ke bawah. Kalau di jidat tuh agak ketinggian dikit sih. Jadi paling bagus tuh emang sebenarnya pakai full face, kamera di depan, baru pakai mounting bisa di lem, bisa pakai mountingnya punya si DJI yang pakai variable angle kayak gini, kayak yang aku pakai sekarang buat bar mount, atau pakai ini ada dia tuh kayak latches atau apa ya, 3 sisi dari atas bawah depan moncong tuh bisa ditempelin. Dapat hijau baru mau ngerem. Kita lanjut langsung ke arah Sermo, semoga ada sinyal. Ini aku pengen nyari ini sih, mounting dari mil ke mil, jadi balikin 3,5 ke 3,5 lagi buat mountingin. Kalau nggak malah dari 3,5 ke Hotsu mil ke mil sih buat dapet sih, soalnya bracketnya ada. Kalau Hotsu ini bisa dipakai di sini buat naruh HP atau kameranya malah di sebelah kiri, kanannya baru. Nah, sama-sama lah. Minum ini hilang karena ini ternyata yang aku beli tempat buat naruh minumnya tuh dia tuh klem yang ada 3,5 mili screw, jadi cocok tuh buat naruh. Mungkin tampilannya agak aneh karena aku makainya di sini. Udah lama banget sih aku nggak lewat. Ntar lagi aku geser lah ke depan biar bisa kelihatan jalannya, nggak ngeliatin muka terus. Banyak banget sih yang motoran bikin modif touring, karena kalau dari sosial media juga lagi kenceng ya, mungkin karena aku nontonnya juga banyakan itu atau gimana, atau memang umurku segini tuh memang baru seneng explore gitu kan.
ada sebenarnya explore, cuman secara budget mungkin masih minim ya. Dan sekarang berpenghasilan dan ya idealis itu atau kepengenan itu bisa tercukupi, mungkin kayak gitu. Ini bentar lagi si Pangi harusnya pulang gitu, udah 40 menit lagi lah dia pulang. Nanti kalau memang waktunya pas bisa riding dari sana bareng tuh. Dapat dari sunrise di atas. Kalau yang nggak dapet sih, karena udah lewat jam sunrise. Jam sana tuh jam 5.58 atau jam 6.12 gitu. Intinya belum nyampe 6.20. Harusnya udah sunrise. Ini aku pakai celana pendek. Aku pengen ngerasain hype-nya Sunmori itu kayak gimana sih, kayak motoran pagi. Mungkin besok minggu ya sebelum balik nyobain hype-nya Sunmori kayak gimana. Dengerin suara itu ada dan kita bisa nikmatin, tapi nggak yang berisik. Nah ini kayaknya jalur sebelah kiri ini tembusan kalau misalnya kita lewat RSUD ini jajan itu bagus. Ngeliat pagi-pagi kayak ini tuh kalau ada peluang buat usaha tuh bagus sih. Apa kegiatan daily orang-orang berangkat kerja tuh, dan yang dibutuhin kita bisa provide, jualan makanan buat sarapan. Itulah. Kan ke Jogja sekarang harusnya dari minggu pagi-pagi. Udah belum mandi, belum sikat gigi, muka ya belum. Sebenarnya cuma sikat gigi kan, belum sama sekali. Jalannya seru. Kalau nyampe Purworejo bisa juga nih muter kan, jauh ya, kira Edan sih kalau nyampe sana. Tembusnya sana Seplawan, harusnya lebih sana lagi. Kalau sini ujung-ujungnya nanti Gunung Gajah, tapi nyasar ya, waktu itu nyasar Gunung Gajah dan jalurnya kayak naik lagi. Ya udah mulai nih agak-agak dingin. Sekarang kalau mau buka tempat makan, mau tempat buat sarapan pagi harus yang ini sih, yang ada menjual view sih, kalau nggak punya identik. Kawasan Sermo. Udah masuk Waduk Sermo, kawasan Waduk Sermo. Nggak perlu ngebut karena dingin. Kita ke Waduk Sermo. Itu udah kelihatan waduk. Tapi ini naik, habis itu turun dulu sampai bawah, baru nanti naik deket dam. Oh iya benar.
ini udah turun ya. Oke, kamu putar kameranya. Wow, ada yang jatuh. Harus putar ke mana? Kita nanti dulu. Ngelok. Putar di sini ke atas. Oke. Kenapa timernya jadi cepet gitu ya? Oke, kita ubah settingan timeout kalau nge-record. Hemat sih, cuman kadang pengen lihat angle-nya juga. Wow, jalannya nyegerin sih kalau bersepeda, hutan-hutan nih. Itu ada jalur kabut, bagus banget. Ada belum. Wow, di atas. Aku ke sini sih. Di sana ada jalan naiknya. Jadi genter bisa. Harusnya di sini sih dulu. Oh udah beda, jalurnya berbeda, ada di Cukut, ada di Jati, ada jalur baru ternyata. Saking lamanya nggak kesini coy. Udah ditutup, lewatnya bawah. Oh ini lewatnya bawah sekarang. Jelas. Loh, sejak kapan jalan ini ya? Udah dibikinin tempat buat menjaga kalau remblong. Wow. Harus difoto sih. Yakin harus difoto. Bagus ini. Mau foto bentar. Mau masang lensa. Udah, bisa 800 seperti biasa. Yuk, jadi tadi SD cardnya full. Ini motoran singkat. Mau ngasih lihat sermo ya sekarang kayak gimana. Ntar mau cek kalau misalkan aku ganti ke sini gimana angle-nya. Set. Jadi geser miring terus aku kasih ke atas. Bagus nggak ya? Jadi nanti kayak gini ya. Oke, angle baru biar nggak terlalu garing. Yuk kita naik ke arah Waduk Sermo yang baru. Jalannya sebelumnya lewat yang sebelah kiri. Sekarang lewat yang kiri dan lurus. Menarik. Ada CCTV-nya
buat mantau. Oh ternyata langsung ke sini. Berarti kita datang langsung ke sini coy. Sebelumnya enggak. Nah. Ada jalur. Di sini dibikin sekarang kayak gini. Dulu enggak kayak gini. Kita ke kiri dulu. Melihat yang dekat dam. Baru nanti kita keliling ke jalur yang lama. Kalau di foto bagus sudah sih. Karena cuacanya bagus. Kita coba foto dulu. Pakai serentak masih bisa dulu. Bisa pakai ND filter gampang. Ya, tinggal mainin ISO. Zona terbatas ini bahaya tuh kalau gunung gak ada di depan soalnya. Interesting. Menarik. Sampai Sermo dan lihatlah belakang disebut ngefoto. Mau cek dulu WA. Info dulu sampai Sermo. Oke, lanjut buat aku pengen lihat dulu settingannya. Yap, klip ini paling terakhir ya karena tinggal 10 menit. Mau coba keliling Sermo bentar, setengah aja, jangan sampai full jauhan. Standar. Oke, bagus sih. Makin terlihat cerah, makin bagus. Nggak begitu ini ya. Nggak begitu pekat. Lihat kayak gini video planning saya kayak gimana terus keren. Biar nggak begitu mengganggu. Wah, dari situ banget. Terus di sana itu muternya udah jauh banget itu. Udah jadi sekarang kita coba muterin masuk Sermo.
sih emang kalau putar. Satu putaran oke sih. Jalannya udah buat ya udah masuk lagi. Oh, kenapa nggak pada lewat sono? Bahkan ada yang rusak. Matiin dulu. Masih belum dulu kayak sungai. Ujungnya. Ya, atau mungkin kalau gitu motornya masih ada. Ini baru pakai ujung sepeda apa namanya? Buat payung buat dapetin ujung waduknya. Ada pekerja jalan selama jam 40. Coba dulu ya, makan ya. Apa ditutup? Karena perjalanan mungkin dibikin smooth ya. Yap, manfaatkan 3 menit terakhir untuk merekam dari sini ya. Ini udah muter kayak setengah putaran. Kita tembusin ke ujung. Ya, aku mau bikin ASMR suara kayak gimana ya? Taruh di bagian belakang. Tempat ngecamnya udah hilang.